Yumi, selamat Hari Raya Pohon Sedunia. Yang pertama kali ngerayain tuh maksudnya apa? Namanya Jonathan Tree. Selamat datang di Geratan Channel. Excited! Kali ini kita ditemani oleh available. Tidak di endorse sih, tapi ini enak sih. Kalau es yang ini udah dikode-kode kagak mau, sombong. Mendingan kita dukung usaha lokal ya, ini UMKM. Usaha lokal. Mending kita dukung UMKM. Betul. Es teler Kapten, gulanya beda sekali. Tulisannya. By the way, jumpa lagi bersama kami dua reviewer terviral, terngocok, terkakak, teresteler, terkelapa muda, terpunya dua mata, terpunya dua lubang hidung, terpunya dua lubang hidung. Ada apa di? Gua biasanya beda nih masalahnya. Gua ngikutin lo aja dah. Ayo. Ada apa? 1, 2, 3. Ada apa di babi? Kan C. Kok babi? Ya mundur WIB kan. Dia mundur gitu. Oke guys, ada apa di sinema? Sebenarnya filmnya masih sama ya, karena dalam minggu ini tuh kita tiap minggu nonton ternyata ya. Tiap minggu kita berkonten ada ADC ya? Nonton gitu. Jadi film ini per hari ini tuh hanya ketambahan 2 film baru guys. Dua film baru. Ada tambahan Kembang Api. Gue penasaran banget sumpah. Sebenarnya gue malah lebih penasaran nonton Kembang Api ini daripada Virgo ini. Terus juga ada Creed 3. Film tinju-tinjuan ini ya. Ini film action kayaknya. Dan juga nih film yang akan kita bahas hari ini. Virgo and the Sparklers. Sparkling. Film ini diproduksi oleh Joko Anwar. Wow. Terus ada juga Wiki V. Oli London. Oli London udah tobat tau. Ini akhirnya sadar anjir. Ada juga Bismarka Kurniawan. Didirektori oleh Odi Harahap, ditulis oleh Johanna Watimena dan Raffi Hidayat. Dibintangi oleh Adisti Zara, Satin Zaneta, Asira Zamita, Rebecca Kopler, Brian Domani, Mawar De Jong, The Rock, Kevin Hart, Undertaker, dan juga Lionel Messi. Didistributori oleh Screenplay Bumi Langit. Jangan lupa ada Rudy Tabuti juga dong. Rudy Tabuti sebagai cameo. Oke, jadi ini tuh bagian dari Bumi Langit Universe ya, sinema superhero gitu. Tapi gue nggak tahu nih, kan film itu diangkat dari webtoon. Iya. Apakah emang dari webtoon itu udah disetting dia bagian dari Bumi Langit atau dia dibeli sama Bumi Langit? Dibeli sama Bumi Langit tepatnya. Dibeli ya? Dibeli sama Bumi Langit. Karena ada beberapa trivia, ini bahkan sebelum tayang, film ini itu sudah dibeli lisensinya sama Korea. Jadi ntar bakalan ada versi Koreanya. Betul. Inilah yang bikin gue penasaran juga, gimana nanti versi Koreanya, apakah yang versi Indonesia kebanting atau justru lebih bagus? Harusnya ya kalau film yang dibeli versi aslinya itu versi aslinya tidak lebih bagus dari tidak bagus dari ini. Berarti cara ngomongnya gimana tuh? Yang nge-remake belum tentu lebih bagus. Ini itu dia yang benar. Ini dia yang gue cari-cari ya. Harusnya yang nge-remake tidak lebih bagus ya daripada yang ini. Jangan sampai yang nge-remake lebih bagus ya. Iya. Fakta unik di balik film superhero Virgo and the Sparklings. Virgo and the Sparklings dibintangi oleh Zara Adisti. Itu bukan fakta unik. Uniknya apa? Zara Adisti meminta 2 rombongan sirkus hadir di saat di lokasi syuting. Itu ridersnya dia. Webtoon ini sudah diterjemahkan dalam 30 bahasa asing, termasuk bahasa Mandarin, Korea, Gabon, Inggris, Gabon, Honduras, Nepal, Kyrgyzstan, Nepal, dan juga bahasa Nebula. Bahasa Nebula. Galaksi. Dan telah dibaca lebih dari 195 juta kali. Bayangin. Gila sih emang. Film ini begitu full color dengan original soundtrack Sahabat Angin yang dinyanyikan langsung oleh Zara sendiri. Iya Sumpah, sih. Soundtracknya 10/10 aja. Bagus banget. Gue juga suka banget soundtracknya. Soundtracknya tuh berasa banget. Ini vibes JKT48 gak sih? Kau menghapuskan semua rasa. Itu super gerilis, goblok. Bagus lah pop gitu. Bagus sih, gue suka. Itulah tadi fakta unik dari Virgo and the Sparkling. Nggak ada unik-uniknya, biasa aja. Sinopsis dari Virgo and the Sparkling. Riani, seorang remaja yang tidak terlalu normal.
Dia suka berjalan dengan tangan di bawah dan kaki di atas. Kepalanya terputar ke belakang dan matanya berpindah tempat. Jelangkung sampai kalah kali korbannya. Kan tidak terlalu normal. Berurusan dengan kehidupan remaja sehari-hari yang normal, cinta dan persaingan bersama sahabat dan teman-temannya, teman bandnya Usi dan Monica. Sambil belajar mengendalikan kekuatan api dan sinestesia, di tengah krisisnya sebagai remaja ternyata ada bahaya yang sangat besar bagi manusia. Apakah menyelamatkan dunia juga menjadi tanggung jawab anak muda satu ini? Aduh, repotnya. Nggak ada tulisan aduh repot. Bener ada anjir, aduh repotnya. Bener ada gitu. By the way, kita akan masuk ke spoiler talk. Buat kalian yang nggak mau di spoiler, kalian bisa keluar dulu. Nanti kalian gabung ke bakso bakar kita datang. Bakso bakar guys. Bakso bakar. Wih, coba dulu. Tinggal brand aja yang belum masuk. Kita akan masuk ke spoiler talk. Buat kalian yang nggak mau di spoiler, kalian boleh keluar dulu sana, men. Ini kontol, pentil, bakar, goreng, rebus, pentil, diremas, keluar. Ya, cuma kadang-kadang anjing tau. Nge-sensor-sensor tapi Dibocorin tetap satu. kedengeran anjing. Tetap kedengeran anjing. Ya Allah, mak gue mamaku kan nonton ini. Ma, ini saya kayak begini karena penonton yang minta ini, Ma. Sumpah. Saya aslinya enggak, sumpah. Ini kayak penonton yang minta ini. Gue enggak aslinya, sumpah, ya. Oke, kita masuk dulu ke hal yang kita suka dan kita nggak suka. Kalau dari film ini Yang ini gua terlalu, suka- tunggu. Ini terlalu netral nih, terlalu di tengah. Jadi kita bahas yang kita suka atau nggak suka dulu ya? Suka dulu Suka lah. dulu lah. Oke, yang lu suka dari film ini apa, Pi? Soundtracknya jelas. Soundtrack jelas sih. Kalau gue kasih soundtrack 9/10 karena asik. Tadi aja 10/10 udah berkurang nih. nggak mungkin, itu lebay aja karena Nggak tahu 10/10. karena nggak ada sih nilai yang 10/10 gue rasa. Juara Amerika. Kan gue belum In gitar. 10/11. Tuh kan kok bisa. Kalau soundtracknya tuh sangat pas, Pas, fun juga. fun, pas, cocok dengan filmnya yang sangat colorful, Iya. terus remaja, teenage gitu. Soundtracknya tuh kalau soundtracknya ini diputar di film ini, soundtracknya itu jadi kayak MV gitu ya, film ini jadi kayak MV Betul. gitu nggak sih? Karena Betul. nyambung gitu, pas konsepnya dapet gitu. Dan liriknya musiknya. juga nggak cringe sih, itu yang penting. Liriknya gak cringe. Terus kayak kata-katanya kayak misalnya, apakah aku harus membuat sahabatku dari angin yang mendengarkanku tuh gak cringe tapi ngena gitu. Karena dia sendirian gitu kan. Maksudnya kayak Iya. dia tuh berbeda. Pindah-pindah sekolah. Iya gitu. Terus yang gue suka selanjutnya yang kedua adalah ya acting, gue gak ada masalah juga sih sama acting. Dan juga kayak komedinya ditaruh dengan proporsi yang pas. Pas iya, komedinya nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu dikit juga. Terus kayak jokesnya itu dapet gitu. Beberapa dapat sih, walaupun beberapa kayak ya udah aja, tapi beberapa dapat lumayan nggak bikin yang- kita geli ya, tergeli-geli ya. Gak yang cringe sampai pengen muntah, enggak sih. Nggak. Cuman kayak beberapa jokes itu dapat. Gue ingat adalah jokes yang pertama tuh misalnya kayak jokes yang salah sekolah. Iya. Iya kan, jokes salah sekolah itu ya meskipun itu aneh gitu kan. Cuman dapat aja gitu. Kayak Iya, lucu iya. karena pas dia nyampe ke sekolah benerannya si gurunya kayak sarkas gitu ngomongnya. Tapi itu sumpah dialog itu menurut gua dialognya 100 banget itu nilainya buat gua, karena itu relate banget. Emang guru tuh kayak gitu sarkas. Aduh. Jadi Wah, gini. ini nih calon juara kelas nih baru datang jam segini. Itu sarkas-sarkas guru gua banget anjir zaman gua sekolah. Nih konteksnya kan si Zara itu, dia ini kan terlalu sering berbuat masalah gitu kan, dia ada kekuatan api kan. Jadi kayak dia tuh pindah-pindah sekolah mulu gitu. Jadi pagi-pagi dia tuh datang nih sekolah tepat waktu. Jerat, Pak saya belum terlambat kan? Iya kamu belum terlambat, tapi kan kamu udah gak sekolah di sini, kata si bapak. Ah iya lupa, terus dia pergi ke sekolahnya yang beneran, ternyata dia terlambat, terus si gurunya sarkas ya kayak gitu ya. Nyinyirin iya. Nyinyirin Ini kayak, nih calon "Wah." juara. Tapi mukanya sambil kayak gini. Wah, Iya, calon Calon juara kelas nih. Baru datang jam segini. Kayak gitu-gitu ya. Apalagi yang lu suka dari, Selain jokesnya, gue tau nggak? Set. betul setnya apa siapa gitu yang pokoknya ada teman Temen salah satu Zara. temennya orang kaya, pas dibilang ayo kita ke rumah si ini aja, Monica apa kalau nggak salah, pas diajak ke rumahnya gue udah berekspektasi aduh jangan please yang bener dong, set rumah orang kayanya dong, jangan kayak film-film yang sudah kita review yang wer itu ya. Tapi pas nyampe rumahnya gila, Ya, itu ini Itu orang kaya yang ini sih yang bapaknya kerja tambang sih kayaknya tuh. iya.
Kalau yang di pesugihan kaya, tapi kayak villa. Villa, cuman villa disewa doang. Iya. Kalau ini tuh beneran rumah orang kaya, gimana sih? Iya, betul. Gimana sih lu punya temen orang kaya, rumahnya kayak gitu deh pokoknya. Ya. Setnya dapet lah. Terus kayak set Kota Bandung yang di Braga gitu itu menurut gue indah sih. Garasi mobilnya juga luas banget anjing. Terus dia ada mobil-mobil mewah juga kan. Mobil-mobil klasik, Mercy, mobil-mobil kayak antik, gitu-gitu. ya. Terus ada motor-motor kayak motor gede. Jadi dapet lah orang kaya yang nggak lebay lah. Orang kaya yang nggak lebay itu ada sih di setnya itu. Terus dari set ininya juga kayak set panggung niat banget loh. Ingat kayak pas adegan si Zara lagi manggung, yang di pinggir jalan. Iya. Terus Zara lagi manggung. Terus tiba-tiba ada kesurupan massal gitu kan. Iya. Itu kan demi scene yang nggak seberapa banyak itu mereka bikin panggung beneran kayak pensi anjir. Iya betul. Iya kan? Lampunya juga kayak pensi gitu. Padahal tuh kayak itu kayak lampu-lampu panggung dangdut gitu ya. Scene disorotnya itu cuma berapa menit sih? Cuman 10 menit kali itu 5 menit doang anjir itu. Tapi mereka niat gitu bikin setnya. Jadi dari setnya ini gue suka sih ada budget, ada niatnya di situ. Nggak yang berpikir instan mereka ini kayak ya udahlah kita bikin aja panggung di mana kayak panggung-panggungan gitu kan. Mereka beneran panggung ya panggung gitu. Nggak ngasal sih. Nggak ngasal ya. Itu yang gue suka sih. Ada lagi nggak yang lo suka dari film ini? Actingnya sih oke banget ya. Maksudnya nggak ada masalah gitu. Nawar De Jong, Zara, Brian Domani juga bagus. Yang drummernya yang jadi drummernya freaknya dapat banget sih komedinya di dia. Yang freak kayak gitu kan? yang keriting. Iya. Kayak di tongkrongan The Virgo tuh gongnya di dia sih, lucunya di dia. Channel apa sih ini? Ini channel apa sih banyak orang lewat anjing, banyak orang lalu lalang anjing. Kita syutingnya di pinggir jalan apa gimana sih? Oh iya balon ya? Balonnya Alpi ya? Ntar ya Ger. Udah lu bahas dulu deh sendiri, ntar gua nyusul. Enggak tunggu aja. Kasih. Kenapa disorot anjing? Oke, selanjutnya adalah sinematografi dan warnanya. Betul. Menurut gue Warnanya nggak mencolok juga ya? sedap dipandang lah, maksudnya kayak indah gitu. Sinematografinya juga bukan yang kayak sinetron gitu, berasa ini tuh film gitu, berasa filmnya. Terus juga kayak warnanya, misalnya kayak pas warnanya yang pas di adegan, gue paling suka yang pas di Braga sih, kayak dia tuh bisa menggambarkan Braga itu kayak di gradingnya tuh kayak jadi bagus banget. Jadi kayak bagus banget. Ya, jalannya Estetik kayak banget, kota estetik tua estetik lah pokoknya. Propsnya juga mereka nggak nanggung-nanggung ya, kayak misalnya ada adegan kerusuhan sampai ada mobil-mobil motor kebakar, mobil terbalik, mobil kebakar gitu. Propsnya nggak nanggung, kayak untuk menggambarkan suasana yang chaos mereka beneran sewa mobil buat dibakar tuh menurut gue keren. Karena ini kan superhero anak SMA gitu kan. Gak mungkin dia pakai kostumnya armor besi-besi segala macam, enggak. Tapi dia itu bikin kostumnya baju aja, baju biasa, gimana sih kayak anak SMA ngejahit baju gitu. Jadi terlihat meyakinkan. Betul. Gitu, terlihat meyakinkan menurut gue. Mungkin ya koreografi berantem menurut gue. Gua di situ buat di koreografi berantemnya menurut gua ada saat dimana lagi bagus, ada saat iya itu makanya gitu. gue lagi mencari kata-kata ya buat ngungkapin itu nih. Iya pokoknya ada saat lagi koreografi bagus. Berantemnya tuh nggak yang bagus banget kayak Sri Asih, karena ada beberapa adegan tuh kelihatan banget itu kayak koreografian gitu. Iya, kayak misalnya kayak si orang itu nendangnya itu kayak pelan banget gitu. Betul. Ditendangnya pelan banget, ada juga yang mukulnya nggak kena gitu. Ada juga Zara Adisti yang mau ngenepuk belakangnya pakai ilmu api, punggung orangnya kayak nungguin gitu, kayak nyodorin punggung. Iya kayak nungguin kayak ayo tepok ini. Pas ditepok baru Udah sih kalau gitu kita masuk ke catatan hitam film Virgo and the Sparklings ya. Kalau aku overall film ini tuh sebenarnya bukan untuk dicari-cari kesalahannya sih. Menonton film ini tuh sama ya lah kayak menonton film-film superhero lainnya. Jadi kayak kita tinggalkan dulu logika kita soal kehidupan nyata, karena kan dari base-nya aja ini tuh udah fantasi gitu kan. Betul. Kalau dari segi cerita ya kita tinggalkan dulu lah logika kita soal film-film ini. Jadi kayak sebenarnya film itu bukan untuk dicari kesalahan-kesalahannya. Kalau menurut gue kesalahan yang mengganggu tuh justru bukan di ceritanya sih, lebih ke di teknisnya. Kalau gue, contoh misalnya gini, jadi ada adegan si Zara, dia ini lagi latihan untuk mengendalikan kekuatannya kan. Lagi latihan untuk mengendalikan kekuatannya. Terus Zara ini sampai terbang-terbang.
gitu kan. Terbang-terbang ke langit. Nah, teman-temannya ini ngerekamin Zara pakai HP begini direkamin begini kan. Yeah. Terus Zaranya terbang-terbang ke langit. Ayo Zara, Zara, ayo Zara, Zara. Tapi hasil rekamannya itu si Zara itu kayak disorotnya dari depan gini pas di langit gitu, kayak lagi pakai drone anjing. Kayak temen lu ikutan terbang juga anjing. Gue curiga temannya juga bisa terbang anjing. Ternyata temannya superhero lain dari bumi langit. Superhero tersembunyi dari bumi langit. Apa kayak namanya Merak, Camar, Melati kayak apa ya? Tongsis ternyata. Tongsis yang begini ya, yang tinggi. Tongsis ya bener, dia pakai tongsis kali ya. Ditinggiin gitu ya. Iya anjir, kayak maksudnya teknis-teknis seperti itu menurut gue Atau kan cukup temennya lucu. megang HP gini, sebenarnya itu tuh lagi ngontrol drone dari HP itu, jadi drone dia pakai drone. Pakai drone ya? Iya. Ternyata itu bukan buat ngerekam ya, buat ngedrone. Oh iya benar drone juga itu sih. sebenarnya, Ger. Terus menurut gue yang kedua adalah masalah utamanya bagi gue di villain. What makes superhero great? What makes superhero movie great? Itu adalah ya karakter superhero dan karakter villainnya gitu. Di sini villain itu sangat terlihat gak membuat teror gitu, gak memberikan teror. Gue ada pendapat soal villain. Menurut gue villain, Mawar De Jong sebagai villain menurut gue actingnya bagus, ekspresinya dapet, jahatnya dapet, tapi secara psikologis dia sebagai villain lemah. Karena kenapa? Karena dia punya trauma masa lalu yang waktu anak kecil. Dia dapat semua villain kan kayak gitu. Semua villain kan pasti berangkat dari orang. Tapi menurut gua dia terlalu kekuatannya dia juga terlalu menurut gua. Nah itu. Terlalu Berarti bukan masalah psikologinya, masalah kayak dia ini kekuatannya itu tidak membuat teror gitu. Buktinya orang-orang yang kesurupan itu dalam waktu 24 jam aja bisa sadar sendiri. Iya. Iya kan? Jadi kayak apa yang menakutkan gitu. Misalnya ada orang yang dibuat kesurupan sama dia. Ya udah, kunci aja 24 jam di kamar, ntar juga sadar sendiri gitu. Nggak usah pakai Zara juga gitu, ya kan? Kayak gitu maksud gue. Jadi kayak gue nonton villain ini nggak ada perasaan takut atau perasaan tertindas atau perasaan kayak apa ya? Kayak misalnya kayak di film-film superhero itu kan kerusakan yang ditimbulkan villain itu harusnya kayak skalanya gede gitu kan. Sampai butuh superhero. Sampai dia harus butuh superhero. Kalau di film ini tuh skalanya ya udah satu Bandung doang. Bukan satu Bandung malah itu. Satu kota tua itu aja skalanya. Braga doang skalanya itu kan. Jadi kayak maksudnya kurangnya ini sih, kurang menakutkan. Ya menurut gua superhero-nya terornya kayak nanggung ya. Ya terornya nanggung gitu, enggak yang menyebabkan gua nonton jadi takut bener sih. Oke, selanjutnya ceritanya Zara dan teman-teman ini kita kayak kurang digali menurut gue. Jadi kayak misalnya si Zara ini tiba-tiba dia udah punya teman nih. Secepat itu gitu masuk sekolah langsung ada teman, langsung jadi band. Temannya tadi kan si yang main piano itu kan tadinya gak setuju tuh sama Zara. Cuman dalam waktu 5 menit aja jadi bestie anjing gitu. Jadi kayak konfliknya kurang ngena gitu di gue, konflik kayak antar teman ini. Dan juga kan film ini tuh kayaknya kayak soal parenting kan, kayak si masing-masing dari mereka tuh punya isu sama orang tuanya. Terus si musuhnya juga punya isu sama orang tuanya. Tapi kita tuh kurang digali gitu loh, kayak isu parenting gitu sampai membuat semua orang ini trauma gitu. Kalau gue itulah yang gue bilang kenapa nanggung, karena ini dibuat hanya kekuatan si villainnya hanya membuat anak-anak menjadi melawan orang tua. Jadi ini mungkin kekuatannya durhaka namanya ya. The power of durhaka mungkin ya. Jadi kayak membuat anak-anak durhaka, tapi ya udah segitu aja gitu. Kayak kurang sampai membuat Ridwan Bahri sebagai anggota dewan turun tangan, ngerti gak sih? Iya. Menurut gue terlalu dipaksakan dengan sampai ada anak-anak yang beribu-ribu anak, ratus-ratus anak misalnya melawan orang tua, sampai ada mobil terbalik. Itu menurut gue di jalanan menurut gue agak berlebihan gitu. Oke. Itu adegan itu diciptakan biar kelihatan aja tuh chaosnya dari seorang villain, tapi menurut gue kurang realistik gitu. Karena jadi kan ceritanya intinya si villainnya ini bisa mempengaruhi pikiran orang, terutama anak-anak muda, sehingga mereka melawan orang tuanya gitu. Somehow pada saat final battle-nya itu si musuhnya itu kan akhirnya mempengaruhi semua satu kota gitu kan. Di kota itu terjadilah chaos gitu. Sampai mobil-mobil kebalik, motor terbakar gitu. Maksudnya kok bisa gitu? Chaosnya itu sampai kayak mobil ditebalikin anjing, kayak terus terbakar pula. Itulah dia. Iya kan? Maksud gue adalah itu lebih menarik untuk ketika disorot gitu. Apakah anak-anak itu jadi durhaka doang atau jadi durhaka dan bisa punya kekuatan yang powerful sampai bisa membalikan mobil. Kembali ke kata Gera tadi, konfliknya terlalu cepat menurut gue agak ngerti juga karena kalau mau ngikutin webtoon itu lama banget, Ger. Lu baca webtoonnya?
Cuman season 1 doang. Oke. Lama banget, Ger, untuk dapetin chemistry antar si The Virgo itu menurut gue lama banget. Jadi mungkin maksudnya Joko Anwar mungkin untuk mempersingkat durasi juga biar nggak terlalu lama. Tapi jadinya memang nilai minus jadinya menurut gue juga. Gue setuju sama lu, ya, kayak terlalu cepet perubahan emosi si pemain piano itu yang orang kaya juga terlalu cepet dari dia kontra ke tiba-tiba jadi bestie banget, jadi sohib banget sama si Riani kayak gitu. Terus ada satu lagi yang gua nggak suka dari film ini adalah si Riani tuh punya kekuatan sinestesia yang bisa ngelihat warna dan warna. Iya, maksudnya kayak aura suara gitu. Dia suara bisa ngelihat warnanya. Nah, menurut gue itu kurang diolah, kurang dieksplor atau mungkin nanti ada di series Bumi Langit selanjutnya yang cuman ada kalau Riani di juga. film ini emang kurang sih kelihat kayak dia bisa ngeliat warna, adegan dia bisa ngeliat warna itu kayak cuma di awal doang yang pas dia masuk sekolah itu kan. Padahal itu tuh kekuatan dasarnya, kekuatan basicnya si Virgo, kekuatan basicnya si Riani. Menurut gua harusnya itu juga dieksplor, jangan terlalu fokus ke si api merah yang menjadi si api biru. Oh iya. Itu, iya karena itu juga termasuk kekuatannya. Ya. Terus juga menurut gue selanjutnya adalah gue ingin bahas tentang cara penyebaran virusnya ini ya. Menurut gue agak rancu nih. Di Virgo, gara-gara di komik apa? kayak gitu? Enggak dong, kalau di komik tuh nggak ada. Kayak ini menyebarnya lewat telepon dan lewat internet loh. Enggak, kayak virus corona nggak sih? Kan virus corona menyebar lewat wifi. Ini kan ada kayak gitu-gitu karena masuk Bumi Langit aja. Kalau di apa? Iya, virus corona kan menyebar lewat wifi. Virus corona menyebar lewat wifi, gue baru nyadar anjing. Iya nggak sih? Gue iya aja lagi. Ada WhatsApp-nya kan? Nggak ada. Di WhatsApp waktu itu gue baca. Hati-hati virus corona menyebar lewat Bluetooth, lewat wifi. Jangan download lewat wifi. Iya tahu Bumi Langit karena dia iya karena masuk Bumi Langit makanya ada cerita baru yang biar nyambung sama Bumi Langit Universe. Padahal mah kalau di komiknya ya fantasi aja, ceritanya cerita fantasi tentang seorang remaja yang mana kalau di komiknya juga dia si Rian ini anak kuliahan, college gitu kan, bukan SMA, yang dimana dia punya kekuatan, punya speciality lah, punya gift gitu, dimana dia bisa melihat bunyi, bisa melihat kekuatan melihat suara kayak gitu. Next, menurut gue selanjutnya untuk sebuah film original yang menceritakan background dari superhero, gue kurang nangkep nih, gue belum dapet kisahnya si Riani ini atau si Virgo ini ya. Gue kurang dapat karena kayak gue masih belum, sampai sekarang gue masih belum tahu itu dia bisa dapat kekuatan tuh dari mana, atau misalnya musuhnya ini kekuatannya tuh apa, kayak Virgo ini itu siapa, kayak apakah dia tuh mutan atau dia tuh apa yang kok bisa tiba-tiba dia punya kekuatan seperti itu. Menurut gue kurang dibahas sih di sini, kayak masih ngablu sih. Harusnya kalau di film superhero itu dia ceritain asal muasal kekuatannya. Iya, let's say kayak Sri Asih lah. Kayak Sri Asih kan kita tahu tuh Sri Asih itu adalah keturunan. Terus kayak silsilahnya Sri Asih dari dulu sampai sekarang, sampai kenapa si Pevita terpilih jadi Sri Asih gitu kan. Kenapa tiba-tiba Pevita yang cuma dari petinju sampai bisa jadi Wonder Woman gitu kan, Sri Asih gitu. Dapat gitu. Nah kalau Virgo ini kayak enggak gitu. Sepanjang film aja, sampai film ini kan 2 jam. Film ini udah berjalan 1 jam lebih. Kita masih disuguhkan dengan adegan-adegan Virgo yang latihan band atau Virgo pacaran sama Brian Domani. Dia latihan bola api gitu. Udah 1 jam. Di awal-awal sampai kayak yang excited, sampai kayak capek sih. Makin ke belakang tuh makin capek. Karena apa? Karena kayak teror musuhnya nggak ada. Teror musuhnya itu sangat minim dan tidak menakutkan gitu. Jadi kayak lagi nonton vlognya anak SMA mau lomba ngeband aja gitu. Kayak di awal-awal 1 jam pertama itu ya. Tapi latihan pas dia latihan kekuatannya itu menurut gua cukup awkward sih di situ. Scene latihan itu. Iya sih. Walaupun lebih awkward latihannya Asia Man ya. Tapi ya ini udah lumayan lebih bagus lah daripada Asia Man. Iya. Menurut gue juga di film ini tuh ada CGI yang tidak konsisten gitu. Kadang terlihat bagus banget. Kayak misalnya pas si Virgo ini ngejar-ngejar orang yang diduga menyebarkan video itu kan. Terus dia nyalain api, pas dia lari-lari begini kayak cahaya api di mukanya itu juga ikutan bergerak-gerak gitu, kayak seolah-olah emang api itu berasal dari tangannya gitu. Terus kayak ya gitulah, kayak lighting di mukanya dia tuh gerak-gerak gitu lah, gitu gue suka tuh, kayak ini kayak meyakinkan api itu berasal dari tangan dia. Tapi yang pas kayak adegan Virgo latihan gitu, misalnya dia terbang itu kelihatan banget gradingan CGI-nya itu yang kurang
kurang degrading kali ya, kayak sampai kelihatan tuh kayak film-film Indosiar gitu. Iya, nyaris-nyaris Kayak film-film Indosiar gitu, kayak kelihatan banget green screen-nya gitu. Jadi kayak kayak terbangnya Jini gitu ya. iya anjing, kayak jadi CGI-nya tuh kayak gak konsisten bagi gue gitu somehow. Terus juga ada adegan yang menurut gue lucu. Jadi ceritanya kan si temennya Virgo ini dia kesurupan. Si manajernya siapa sih, Marni ya? Sasmi. Dia Kalau nggak salah Sasmi. Dia kesurupan, dia nyerang mamanya. Sampai keluar rumah kan. Sampailah mereka di pertigaan. Di pertigaan sama si Virgo ditepuk gitu kan. Sembuh, sadar. Baru juga. Gue udah tahu nih ini pasti dia ditabrak nih. Karena dari scene pengambilan gambarnya ini kayak menyisakan space gitu. Jadi kayak oh ini pasti ditabrak nih. lewat gitu ya? Gue expect ditabraknya dari kiri, dari depan ditabraknya. Kan kalau lu dari depan nih, misalnya nih lu tukang naik motor nih, kan lu bisa begini nih. Kalau dari depan ya kan. Iya. Kalau dari samping begini mungkin masuk akal nih, mundur-mundur nggak kelihatan ada orang tabrak drag gitu. Iya. Kalau dari depan kan berarti lu buta nih, lu bawa motor nih, lu Yang si motornya yang goblok lu tutup mata nih, lu bawa motor nih. Iya. Kalau nggak lu mata lu keberakan tai burung nih. Iya. Waktu nyetir nih lagi gini-gini, aduh gitu kan. Kok bisa nabrak dari si motor depan? kan udah bisa lihat dari jauh. Iya, kok bisa nabrak dari depan? Kok harusnya kan dari samping gini. Gue udah expect banget dari samping, pas dari depan gini, anjing ketawa gue, fuck. Dia ketabrak ke siang, ambulan datangnya malam. Sadar. Malam. Sadar. Mungkin ambulannya habis nganter-nganterin pasien lain kali. Betul. Kayak diurutin dari tingkat urgensinya. Nah, makanya. Ada yang hampir mati. Oh, ini kan cuma patah tulang doang. Ntar aja kita jemput belakang. Gini, oke lah dia nunggu dengan dalam keadaan si Sasminya itu keadaan pincang dan pingsan gitu. Nah, jeda di antara mereka Sasmi kecelakaan sampai ambulan datang tuh mereka ngapain? Itu yang gua pengen tahu, kayak mereka Sasminya masih patah tulang, kita ininya masih latihan bola api gitu, terus yang ininya ngomongin musik gitu kayak. Oke, terus ada juga tahu kayak misalnya mereka kan si Virgo ini ngupload video audisi, tiba-tiba dia jadi populer banget kan, terus diperlihatkan di situ apa sih kayak ada screenshot itu di YouTube lah, tiba-tiba views-nya udah naik 300.000, follow Instagramnya 100.000. Bullshit anjing, satu video tuh bikin subscriber lu jadi 300 juta anjing. 300 juta? 300.000 gitu, fuck man. Gua aja bertahun-tahun bikin YouTube gak pernah nyentuh 300.000 anjing. Video gue aja udah 100 lebih gitu kan, kayak malah satu video doang bisa nyampe 300.000 anjing. Just No Limit aja perlu upload berapa hari dulu biar Ada juga satu yang aneh. Jadi di awal ceritanya si orang kaya ini dia tuh nggak boleh ikut band sama bapaknya. Iya. Mereka ini kan mau ikut acara namanya Stardom gitu. Itu tuh acara yang bergengsi. Udahlah, terus si Virgo ngide gitu kan. Ya udahlah, kita bikin topeng aja. Mereka bikin topeng, pakai styrofoam, pas dipakai ke mata, jret, besi anjing. Besi, beda. Yang tadi perasaan styrofoam bikin anjing. Besi anjing, dikira kita gak lihat kali ya. Iya, itu plot hole di situ sih. Tapi ininya cakep gitu. Lagian juga tuh topengnya juga cuma topeng nutupin mata, tahu gak sih, sama kayak film Gatot Kaca gitu. Film Gatot Kaca itu kayak gini kan, aku ingin orang tidak mengetahui identitasku. Apa yang harus kulakukan ya? Oh, aku pakai aja topeng. Jret, pakai topengnya cuma nutupin mata. Nutupin mata doang. Padahal ya, gue tuh udah wah iya nih bener nih, karena ada adegan pas habis pakai topeng tutupin mata, mereka tuh pakai wig. Oh iya bener nih, pakai wig nih. Jadi biar orang nggak ketahuan. Ternyata wignya nggak dipakai yang juga. Dicoba-coba itu. Tapi sekali lagi itu nggak bisa disalahin karena itu kan dari komiknya memang seperti itu. Iya, seperti di komik itu memang ya namanya dunia komik, dunia fantasi, mau pakai topeng segitu doang juga orang nggak bakal tahu kalau di dunia komik mah. Selanjutnya gue ada dua lagi nih. Jadi kan pertama si Brian Domani ini adalah love interest-nya si villain-nya, yaitu si Mawar De Jong gitu kan. Seiring berjalannya waktu, ternyata dia berpindah love interest nih ke si Zara Adisti. Ada satu adegan si Zara Adisti ini mau menyelidiki atau mengapalah gitu. Tiba-tiba datanglah si Mawar De Jong dari out of nowhere gitu kan, datang Mawar De Jong bilang kayak, ngapain kamu di sini gitu kan. Kata Alpi, yang seharusnya menjadi pertanyaan adalah, lu yang ngapain di sini tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang dengan baju lu yang metal itu. Iya, apa lu tidak diliatin orang di perjalanan menuju kemari? Gitu, ya udahlah. Terus tiba-tiba, oh ini ya Virgo, terus dipeluk gini kan, dipeluk sama. Terus dia begini. Tapi dia bisik suaranya kenceng. Jauhin Leo, kan Leonya padahal cuma di sini dulu. Kayak apakah Leo nggak dengar gitu? Nggak mungkin dong.
Kalau kayak gitu ngapain bisik-bisik, langsung aja ngomong, ngejauhin Leo. Kalau mau nggak kedengeran lu pas gini ke Adisti Zara lu pakai bahasa tubuh. Kayak lihat dong. Abis itu si Adisti Zaranya ngomong kayak gini. Emang Leo punya kamu? Emang Leo punya Leo. Emang kamu ibunya Leo? Emang gitu. kamu punya Leo? Ibunya Leo. Oh, Ibunya Leo kayak gitu. Selanjutnya yang gue agak drop saya berikutnya adalah penyelesaian masalahnya sih. Jadi kan ceritanya di final battle, kota Bandung itu semuanya udah chaos tuh kan, udah chaos. Di tempat syutingnya Stardom itu ternyata juga udah dikuasai tuh sama si Mawar Rejong. Dia mengendalikan pikiran semua orang gitu kan, gitu. Mereka tuh lagi live, karena mereka lagi live itu, akhirnya semua satu Bandung tuh kena kan. Akhirnya si Zara datang tuh menyadarkan semua orang-orang. Sampai akhirnya dia mengeluarkan kekuatan api birunya yang membuat dia lemah. Dia lemah, dia terjatuh. Dia terjatuh kayak gitu, tiba-tiba semua orang tuh bilang, ayo kita semua berkumpul. Ternyata ini api yang buat nyembuhin kita ini bisa diserap kembali ke tubuhnya si Zara. Terus semua orang begini ke badannya Zara. Shh. Kayak Gus Samsudin anjing, kayak lagi transfer energi. Tiba-tiba si Zara dengan satu teriakan mikrofon, langsung sadarlah semua orang-orang gitu. Disitulah kita Momen banget anjing. momen. Oh, kalau di gitu pikiran gue tuh kayak akan lebih epic. Misalnya Zara keluar, terus si Zara terbang, ke angkasa, tiba-tiba dia keluarkan pakai kekuatan toa birunya. gitu ya, pakai toa. Kalau enggak dia pencarkan aja kekuatan birunya kan. Dia nyadarkan semua orang di lokasi syuting itu, dia terbang, terus biru-biru itu jadi kayak hujan Serbuk-serbuk kayak gitu, serbuk-serbuk gitu. Mereka pada sadar. Iya. Nah, yang gue bayangkan adalah si Zara tuh terbang ke angkasa, terus di angkasa dia menarik kayak dia apa kayak, terus Api birunya keluar. api birunya jatuh jadi hujan. Iya. Kan gue bayanginnya kayak gitu. Ini Itu enggak lebih epic. pakai mikrofon lagi live Virgo kan. Dan juga kan yang mikrofon live itu nggak semua orang ngelihat orang yang kesurupan di kota Bandung itu kan, nggak semua orang lagi pegang HP, lagi ngeliat HP gitu. Iya. Ada yang lagi ngecakar-cakar maknya, ada yang lagi ngebakar-bakar ini. Terus yang anehnya semuanya dengar gitu. Semuanya dengar, sadar gitu. Gak tau deh, gue aneh Itu banget. dari awal aja nggak usah bola api, tapi kayak ada yang ketuban. Iya gitu deh. Virgo. Gitu-gitu aja ya. Iya. Yaudah, kita selanjutnya akan memanggil seorang superhero juga. Betul. Kekuatannya adalah cepat. Nanti aja kita panggilkan ini ya, Profesor HS. Profesor HS. Boring. Oke, HS, bagaimana overall? Overall, aku cukup senang dengan kehadiran film ini. Setelah banyak film horor-horor yang gitu, akhirnya muncul aja film musikal dan action seperti Virgo ini. Ada yang lu suka dulu deh dari film ini apa? Di sini dia menggunakan teknik looking room. Wow, looking room apa tuh? Teknik scenografer yang menempatkan tokoh selalu di tengah-tengah atau di pinggir sesuai dengan komposisi rule of third. Jadi dimanapun dia berada selalu ada space di kiri, kanan, atas atau di bawah. Inilah yang membedakan sama shot sinetron yang selalu close up dan penuh di frame. Oke. Iya. Looking room ini tidak ada fungsi spesifik tapi menambahkan estetika dalam komposisi. Ya, oke. Itu yang membedakannya. Sebuah ilmu baru ya, Sebuah guys. ilmu baru buat para sineas-sineas. Apa itu catatan tentang versi HS? Yaitu adalah editing khususnya di bagian tekstur apinya. Kalau kalian perhatiin, ada beberapa scene yang tekstur apinya kelihatan kayak api nih. Ada gelombang apinya dan ada percikan-percikannya itu. Tapi ada beberapa scene di mana api itu hanya seperti gumpalan, kayak bulat gitu aja. Ada beberapa yang gue merasa tuh kayak emang editannya tuh kurang konsisten. Kayak ada yang kadang bagus bangetnya tuh kalau pas bangetnya tuh kebangetan bagusnya. Kadang kayak juga kayak anjir ini tuh kelihatan banget lagi syuting di green screen gitu loh. Kayak kelihatan gak sama warna latarnya sama warna badannya dia anjing. Iya. Kalau bagi gue overall film ini tuh film yang cukup menyenangkan untuk ditonton. Cuman kalian harus mengurangi ekspektasi dan mengesampingkan logika gitu. Apalagi buat kalian yang suka banget sama webtoonnya dan pecinta banget webtoonnya. Mengurangi ekspektasi Virgo, ya berarti ya? Tolong kurangin ekspektasi kalian. Iya. Aja. Tapi overall film ini tuh bukan yang nggak layak ditonton nggak? Enggak. Film itu masih layak untuk ditonton lah. Kayak masih berasa film. Masih cukup menghibur ya. Masih cukup Beberapa menghibur. jokesnya. Terus kayak juga berasa banget film remaja gitu ya. Kayak kita tuh lagi menonton, kalau di Marvel ini tuh kayak lagi menonton Miss Marvel gitu ya. Overall bagi gue menyenangkan. Oke, kita masuk ke 1 sampai 10. Kalau gue rating yang gue kasih mungkin ada di berapa ya? 6,5 deh gue.
7 sih. 7. Aku di 7. Oke, Iya. itulah dia rating dari kita. Masih oke Filmnya sedang tayang di bioskop, kalian bisa nonton. Terus mungkin pendapat kita berbeda, mungkin ada yang lebih suka atau ada yang nggak suka, tidak apa-apa. Silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah buat yang kalian sudah nonton. Satu lagi gue saran buat film ini lebih ke kritik sih, karena gue melihat kan ini kan ada dua kubu Scorpion Sister sama kubu The Virgos. Di kubu The Virgos ini pembagian dialognya ini merata ya, tapi kalau di kubu Scorpion Sister dua temennya ini nggak ada dialog sama sekali anjir. Iya ya, kayak Cuman si Carminnya terus yang ada dialognya. pick me. Ada 3. Pick me banget ya. Carmin seolah kayak dunia nih Carmin sentris gitu. Kayak temennya nih kayak udah cuman pemanis aja gitu. Iya betul. Kayak even mereka nggak ngomong sama sekali, sekalinya ngomong cuma teriak doang karena lagi kesurupan. Betul. Kasian gitu loh. Oh ya, by the way filmnya ada 2 credit scene, pastikan kalian nonton sampai selesai ya. Ya udah, sekian dulu dari kita, mungkin kita ketemu di film Kembang Api. Ya udah sekian dulu, sampai bertemu di video berikutnya. Bye.